bisa menyempatkan untuk menyampaikan materi berkenaan dengan kemampuan yang harus dimiliki dalam bahasa Arab atau al-maharah al-asasiyah fil lughah al-arabiyyah wa kaifiyah iktisabiha. Dan alhamdulillah insyaallah kita sambil dalam proses menunggu yang lain bergabung, kita mungkin sapa dulu dengan guru kita Dr. Budiansyah. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik akhir karim. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah, senang ini Ustadz kita dapat bertatap muka dengan antum Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Di sana hujan apa enggak Ustadz? Ini lagi bunyi kedengeran hujan. Hujan ya, di sini juga tadi rintik hujan juga, cuma sekarang sudah agak reda. Alhamdulillah. Antum di mana akhir karim? Saya di Bekasi Ustadz, di Bekasi, Tambun iya. Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Di sini insya Allah banyak yang akan bergabung, cuma mungkin dalam proses persiapan. Ya. Saya sudah share ke teman-teman, dan meskipun ini yang ngadakan kampus Ustadz, kita sedikit-sedikit merintis kampus, tetapi kita umum sebarkan buat istilahnya semua kalangan, sehingga banyak yang dapat faedahnya insya Allah pada malam hari ini gitu Ustadz. Baik Ustadz, gimana Ustadz, mungkin kita nanti Ustadz mungkin menyampaikan materi, kemudian setelahnya kita adakan interaktif Ustadz ya, supaya mungkin para peserta mereka bisa menanyakan berbagai hal terkait dengan bahasa Arab gitu Ustadz ya. Iya. Baik, ikhwas sekalian, sebentar lagi insya Allah akan kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Budiansyah. Mungkin Ustadz ada materi-materi tambahan sebelum nanti ke arah inti Ustadz, seperti tentang ahamiyah al-lughah al-arabiyyah Ustadz, kemudian mazaya al-lughah al-arabiyyah, gitu. Baru mungkin bisa nanti Ustadz sampaikan kepada kami semua terkait dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh para pengajar bahasa Arab Ustadz. Ya. Baik Ustadz, karena waktu sudah pukul 20, gimana Ustadz? Bisa langsung atau mau menunggu dulu? Bisa langsung insyaallah. Siap. Baik Ustadz, kalau gitu saya serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat jami'an, assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syai' al-matlub minni an atahaddath an al-maharat al-lughawiyyah al-arba'. Wa ma dhalika ma dama al-musharikun haula من الأساتذة والمعلمين الذين يدرسون اللغة العربية، وإن كان هناك من الطلاب من يشتركون في لقائنا هذا. فأنا أريد أن أتحدث عن الأمور السبعة التي لا بد من أن نهتم بها ونحن نقوم بتدريس هذه اللغة لطلابنا وطالباتنا. فسأبدأ من هنا، وسوف أتطرق كذلك إلى أهمية اللغة العربية، كما أن الحديث كذلك سوف يكون عن المهارات اللغوية الأربع. وبالمناسبة يا إخواني أخوات جميعا، لقد أرسلت لمنظم البرنامج ملفين. الملف الأول عن المهارات اللغوية الأربع، والملف الثاني على شكل PDF كذلك، ولكن هو في الأصل على شكل باوربوينت، ولكن أنا نسخت على شكل PDF. لعلكم تستفيدون إن شاء الله من هذين الملفين بإذن رب العالمين. وبالنسبة هناك نصائح 7 لابد من أن نهتم بها ونحن نقوم بأهمية تدريس اللغة العربية للأندونيسيين وهم الناطقون بغير العربية. نعم. فبداية يا إخوان، أنصح نفسي وأنصح لكم كذلك، لعلي أتحدث إليكم وأنتم تفهمون كلامي جيدا. أنا أخشى فقط من المشاركين من لا يجيدون اللغة العربية، ومع ذلك ما دام الحضور هؤلاء أكثرهم من الذين يدرسون اللغة العربية، فلا بد من أن
يفهم كلامي جيدا وأنا أتحدث بهذه اللغة. نعم. ومع ذلك سوف أقوم بالمزج بين العربية والأندونيسية في حديثي إليكم. نعم. فنبدأ بداية، فأقول إن هناك أمور من النصائح، هناك 4 نصائح أريد أن أوجهها إلى المدرسين للغة العربية خصوصا ولمن يدرسون المواد الأخرى. فهذه الأمور الأربعة لها علاقتها بنفوس أولئك الطلاب الداخلية. فبداية النصيحة الأولى والأمر الأول ما يتعلق بالنية، فأريد أن أتحدث باختصار عن النية. وكما تعرفون أنتم موقف النية في ديننا الحنيف. كما تعلمون هناك حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، بمعنى أن أي عمل لا يمكن أن يتم إلا مع wujud هذه النية. Jadi pentingnya niat dalam Islam itu adalah merupakan suatu hal yang sangat besar sekali, dan itu adalah merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dari awal. Makanya ketika kita belajar al-ahadits al-arba'in an-nawawiyah, awal ma yabda al-muallif yabda bi al-hadits alladhi yatahaddath an hadhihi an-niyah. Wa sabab fi dhalika li'azami hadhihi an-niyah wa mawqifiha fi al-Islam. Wa kama na'lam annahu la yatimmu ayyu amalin syar'i illa ma'a wujud an-niyah. Fan-niyah hadhihi min al-umur al-muhimmah jiddan. Wan-niyah taban mahalluha al-qalb. An-niyah mahalluha madha al-qalb. Naam. فما علاقة هذه النية بأولئك الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية؟ Jadi di sini kita perlu memahami masalah penanaman atau pembaharuan niat bagi anak-anak kita yang belajar bahasa Arab. Kita arahkan mereka bahwasanya tujuan utama kita belajar bahasa Arab adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat ini perlu diulang-ulang untuk mengingatkan mereka bahwasanya tujuan daripada mereka belajar bahasa Arab adalah untuk lillahi ta'ala. Ketika mereka sudah menguasai bahasa Arab, bisa membuka buku kutubut turath, bisa menimba ilmu, itu tujuannya adalah bukan untuk menjadi sombong, untuk menjadi orang yang hebat di masyarakat, tidak, tetapi tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nasihat yang pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu selalu senantiasa memperbaiki niyah. La budda min tajdid an-niyah. Nah, an-nasihat ats-tsaniyah, kaifa yumkinuna an naghrisa fi qulubi ulaika at-tullab madza al-hub li hadhihi al-lughah. Yang kedua adalah yang harus betul-betul kita tanamkan ketika kita memulai mengajar mereka adalah bagaimana kita masing-masing guru bahasa Arab bisa menanamkan rasa cinta mereka kepada bahasa Arab. Bukan hanya langsung mengajarkan mereka, tetapi di setiap usaha kita mengajar mereka, selalu kita berusaha agar supaya mereka itu lebih cinta lagi kepada bahasa Arab. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, si anak kalau diajarkan sesuatu yang tidak mereka cintai, itu hasilnya akan sia-sia dan banyak waktu yang terbuang. Supaya mereka lebih fokus belajar bahasa Arab, maka kita sebagai guru harus bisa menanamkan rasa cinta bahasa Arab di dalam hati mereka. Dan ini sangat penting sekali. Jangan sampai ketika mereka pertama belajar, kemudian kita sebagai guru salah melangkah yang menyebabkan mereka benci kepada bahasa Arab. Itu repot nanti ya, untuk kedepannya repot. Karena seseorang kalau sudah benci kepada sesuatu, tidak mungkin dia ada keinginan untuk mempelajarinya. Jadi menanamkan rasa cinta itu adalah merupakan hal yang penting sekali sebelum kita membahas masalah-masalah yang lain. Dan
Menanamkan rasa cinta itu tidak hanya sekali saja kita sampaikan. Di setiap kita mengajar, kita berusaha bagaimana supaya cinta itu terus tumbuh pada diri mereka. Dengan demikian, mereka akan belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena merupakan mata pelajaran yang mereka sukai, mereka cintai. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menanamkan keinginan besar di diri mereka untuk belajar bahasa Arab. Kaifa yumkinuna an naghrisa fi qulubi ulaika at-tullab madza? Al-azimah. Wal-azimah hiya al-iradah al-qawiyah. Bagaimana kita bisa menanamkan apa? Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, terutama yang kita ajarkan adalah bahasa Arab. Ini sangat penting sekali. Jadi setiap waktu, tidak terus harus tiap hari, tetapi setiap waktu kalau kita sempat, kita ingatkan lagi supaya mereka betul-betul bersungguh-sungguh dan ada rasa keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Arab. Karena dengan azimah qawiyah, maka mereka insya Allah dapat melampaui kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi ketika belajar bahasa Arab. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat apa yang perlu kita tanamkan ya akhi? Ya ukhti. Bagaimana kita mengajarkan mereka untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Tidak ada orang yang fi yaumin wa lailah asbaha aliman bil lughah al-arabiyyah. Semua ilmu yang dituntut itu perlu kesabaran. Ya. Bukan berarti ya kita sabar aja mengajarkan bahasa Arab sudah puluhan tahun, anak didik kita begitu-begitu saja. Tidak. Banyak metode-metode yang setelah kita temukan untuk mempermudah pengajaran bahasa, terutama di antara bahasa Arab, tetapi tetap kesabaran perlu juga kita tanamkan kepada anak didik kita. Makanya kalau antum ingat perkataan Al-Imam Syafi'i apa yang beliau katakan? Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Ya kan? Di antaranya apa? Watul zaman. Al-bulghah. Maman al-bulghah? Zad. Bekal. Tetapi yang anda tanamkan di sini adalah masalah apa? Watul zaman. Tul zaman ini hubungannya dengan apa? Kesabaran. Jadi dalam belajar bahasa juga kita perlu kesabaran. Ini adalah 4 hal yang setiap kita sebagai guru bahasa Arab bisa menanamkan kepada anak didik kita. Yang pertama adalah tajdid an-niyah. Jadi kita selalu memperbaharui niat anak-anak kita dalam belajar bahasa Arab. Bahwasanya bahasa Arab itu kita pelajari untuk supaya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa Arab adalah merupakan suatu alat di mana dengan alat tersebut kita bisa dapat membuka khazanah yang ditinggalkan oleh para ulama. Jangan sampai sekarang kita dalam menuntut ilmu hanya mengandalkan tarjamah. Jadi harus betul-betul kita tajrid niat. Yang kedua adalah al-hub. Menanamkan rasa cinta. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menumbuhkan keinginan yang kuat di dalam diri mereka untuk belajar bahasa Arab. Dan yang keempat adalah sabar. Ini hal-hal yang hubungannya langsung dengan masalah fisiologi anak-anak didik kita. Kita sebagai guru harus bisa pandai-pandai menanamkan 4 hal tersebut. Ini adalah 4 nasihat pertama. Ya, kemudian nasihat yang kelima, nahnu nuridu an nu'allimahum al-lughah. Limadha? Lianna al-lughah fil bidayah al-gharad min al-lughah madha? Wasila للتواصل. فلذلك نقول اللغة الاتصال. بمعنى نحن ندرس اللغة لكي نتمكن من التواصل
بالذين يتحدثون باللغة العربية. وكيف يمكننا أن نصل إلى هذا الغرض وهو ماذا؟ أن نقول إن اللغة هنا أي شيء يا إخوان وسيلة للتواصل، فلا يمكننا أن ندرس أولئك الطلاب هذه الوسيلة إلا بتعلم ماذا؟ العناصر اللغوية الثلاثة. Jadi sebelum kita belajar maharat lugawiyah asasiyah, itu ada hal juga yang perlu kita perhatikan sebelumnya, yaitu apa? Unsur-unsur bahasa. Jadi setiap kita belajar bahasa apapun, yang pertama kali kita pelajari juga adalah masalah unsur-unsur bahasa. Unsur bahasa itu secara globalnya ada 3, walaupun ada orang mengatakan 4 dan memasukkan masalah ada satu lagi, tetapi yang paling penting adalah yang 3 unsur tersebut. Yang pertama adalah al-aswat. Ya, anasir al-lughah, mada? Al-bidayah al-aswat. Kenapa al-aswat bukan al-huruf? Karena tujuan pertama untuk berbahasa adalah apa? At-tawasul dengan menggunakan apa? Kalam. Jadi tidak sebut al-huruf tetapi al-aswat. Kapan kita gunakan huruf? Ketika kita belajar menulis dan membaca. Tetapi ketika kita belajar al-istima', kita belajar tahadduts, unsur pertamanya adalah al-unsur al-awwal, mada? Al-aswat. Ya. Al-aswat ini sangat penting sekali dalam pembelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika belajar bahasa Arab banyak sekali aswat bahasa Arab yang tidak ada sama sekali dalam bahasa kita. Jadi alfabetikal yang ada dalam bahasa Arab itu banyak sekali tidak ada dalam alfabetika yang ada di bahasa Indonesia. Lihat saja contohnya, ketika kita misalkan alif, ya terus mungkin ada di kita ya, tapi tak ada, tapi sa tidak ada sama sekali dalam bahasa Indonesia. Jim, terus ha ini juga tidak ada dalam bahasa Indonesia. Makanya ini penting juga ketika orang menulis nama orang Indonesia, ya pakai huruf ha, misalkan Haryadi misalkan, itu tidak boleh ditulis dengan ha, tapi dengan ha. Ada ha, ada ha. Ha tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi ha ada dalam bahasa Arab dan ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang anak melihat ada di dalam nama anak-anak itu yang ada Haryadi, Heru, mereka nulisnya pakai ha, itu salah. Yang betul adalah pakai ha, bukan ha ya. Kalau kita ingat belajar waktu kecil dulu, orang guru kita ngajar nih untuk membedakan antara ha sama ha, mereka harus ini ha, ini ha. Berarti tidak ada ha dalam bahasa Arab. Yang ada ha seperti yang ada dalam bahasa kita. Kemudian kha. Kemudian dal, zal tidak ada. Z juga tidak ada. Ya ikhwan, Z tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau ada huruf Z di kalimat bahasa Indonesia, maka itu adalah apa? Kalau dalam kata-kata bahasa ada Z-nya, bahwa itu adalah merupakan resapan dari bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia sendiri tidak ada huruf Z. Seperti zero, zarafah, kemudian apalagi yang pakai Z, zaman, itu semuanya adalah serapan dari kata-kata asing, baik bahasa Arab ataupun bahasa lain. Jadi Z sebetulnya tidak ada dalam bahasa Indo. Ada kata-kata di bahasa Indonesia yang ada huruf Z-nya, itu pasti bahasa serapan dari bahasa asing. Kemudian apa? Shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, itu semuanya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa mengajarkan apa? Al-aswat al-arabiyah bagi anak didik kita. Alhamdulillahnya. Banyak dari anak-anak kita sebelum belajar bahasa Arab mereka sudah belajar mengaji. Jadi banyak sekali yang huruf-huruf yang walaupun seaslinya tidak ada dalam bahasa Indonesia, karena mereka belajar mengaji, maka mereka juga kenal huruf-huruf tersebut. Tapi permasalahannya tidak semua anak-anak kita tahu huruf-huruf tersebut.
Karena tidak semuanya ngaji, apalagi kalau kita mengajarkan orang bahasa Arab, orang yang sudah dewasa, di mana orang tersebut buta huruf Arab, itu masalahnya banyak sekali. Gitu. Jadi pengajaran aswad juga perlu kita perhatikan baik-baik. Setelah aswad adalah apa? Al-mufradat. Jadi ketika kita mengajarkan mufrad itu juga ada cara-cara, ada trik-trik yang harus kita ketahui bagaimana kita bisa mengajarkannya. Kemudian adalah yang terakhir, yang ketiga adalah at-tarakib. Struktur. Kita mengajarkan struktur bahasa Arab. Jadi apa bedanya struktur dengan kalimat? Kalimat kita kalimat di Indonesia itu artinya jumlah ya, jumlah mufidah. Bagaimana apa perbedaan antara struktur bahasa dengan jumlah mufidah? Kalau struktur bahasa itu cuman sedikit ya, tapi jumlahnya banyak. Seperti contohnya, misal dengan tarkib, mubtada khobar. Itu adalah sebuah tarkib. Hanya satu saja, mubtada dan khobar. Tapi jumlah mufidahnya ada berapa? Tidak terbatas. Contohnya mubtada dan khobar. Muhammad musafir. Muhammad mubtada, musafir khobar. Ya kan? Itu strukturnya hanya satu saja. Bentuk katanya hanya satu. Mubtada dan khobar. Tetapi jumlah mufidah yang bisa kita ciptakan di sana lebih banyak. Tak terbatas. Muhammadun musafirun, Aliyun jalisun, dan sebagainya. Banyak sekali contohnya. Tetapi bentuk katanya adalah satu. Itu perbedaan antara kalimat yang dalam bahasa Indonesia dan yang dalam bahasa Arab disebutkan jumlah dengan tarkib. Contoh lain, satu tarkib bentuknya mubtada, kemudian harful jar, kemudian ismul majrur. Contohnya Muhammadun fil fasli. Itu tarkibnya mubtada, harful jar, ismul majrur. Itu satu tarkib. Tapi ketika kita akan mengambil contohnya, berapa banyak yang kita dapatkan? Tidak terhitung, tidak terbatas. Aliyun fil fasli, saburatun, as-saburatu ala jidar, banyak sekali contohnya. Tidak terbatas. Jadi supaya kita bisa لكي نستطيع أن نتواصل مع غيرنا باللغة العربية فبداية لا بد من تعلم العناصر اللغوية الثلاثة. ما هي هذه العناصر اللغوية الثلاثة؟ الأصوات والمفردات والتراكيب. واضح؟ نعم. Apakah cukup? Tidak. Ada lagi yang disebut al-maharat, al-lughawiyah, al-arba. Nah inilah yang sebetulnya judul asli daripada percakapan kita. Al-maharat, al-lughawiyah, al-arba. Apa itu? Al-istima'. Kemudian al-kalam, al-tahadduth. Thumma al-qira'ah, thumma al-kitabah. Kita sebut al-istima'. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara as-sama' dengan al-istima'. As-sama' hanya masuknya suara ke dalam telinga kita, sudah. Tetapi kalau al-istima' itu masuknya suara ke dalam kuping kita dan kita perhatikan betul-betul untuk memahami maknanya. Itu adalah al-istima' dan perbedaannya dengan as-sama'. Al-istima' dengan al-insat itu lebih dekat. Al-insat maknanya dalam Al-Qur'an wa'ansitu itu artinya wastami'u. Jadi lebih dekat. Jadi bukan hanya sekedar masuknya suara ke telinga kita, tetapi kita mendengar dan kita berusaha memahami apa yang kita dengar. Itu yang disebut maharat al-istima'. Jadi di dalam istima' ini bagaimana kita, anak didik kita, bagaimana kita mengajarkan kepada anak didik kita ketika mereka mendengar suatu jumlah dalam bahasa Arab, mereka bisa mencernanya, bisa memahaminya dengan sempurna. Itu adalah maharat al-istima'. Kemudian apa maharat al-hadith, at-tahadduth, bil kalam. Apa tujuannya? Supaya kita mengajarkan al-kalam supaya bisa mereka berbicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu adalah al-maharah ats-tsaniyah wa huwa maharat al-kalam atau maharat at-tahadduts. Kemudian yang ketiga adalah maharat al-qira'ah. Kita mengajarkan anak didik kita bagaimana bisa memahami
teks nas yang berbahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah al-kitabah. Jadi itu adalah 4 maharat apa? Dalam menguasai bahasa Arab. Apa? Al-istima', al-kalam, al-qira'ah, al-kitabah. 4 maharat ini terbagi 2, ikhwan. Supaya kita bisa memahami kesulitan dalam mengajarkan 4 maharat ini. Jadi maharat 4 ini dibagi 2. Yang pertama adalah maharat al-intaj. Dan yang kedua adalah maharat apa? Al-istiqbal. Mal murad min maharatil intaj. Contohnya apa? Al-kalam. Jadi ketika orang ingin berbicara, dia harus apa? Harus menciptakan bahasanya. Pikirkan supaya orang yang kita ajak bicara paham. Maharat al-intaj selain al-kalam apa, ya ikhwan? Al-kitabah. Ketika kita menulis juga, kita harus menciptakan tulisan tersebut supaya orang bisa memahami. Itu yang disebut maharat al-intaj. Yang kedua adalah maharat al-istiqbal. Apa itu maharat al-istiqbal? Al-istima'. Jadi kita tidak menciptakan suara, tapi kita apa? Menerima suara tersebut dan kita pahami artinya. Itu adalah maharat apa? Al-istiqbal. Demikian juga apa ya ikhwan? Al-qira'ah. Jadi buku yang kita baca bukan hasil kita, tetapi kita apa? Menerima. Jadi dalam maharat yang 4 itu sebetulnya ada 2 bagian. Ada maharat al-istiqbal, ada maharat al-intaj. Ya, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih sukar? Al-intaj atau al-istiqbal? Tentu saja al-intaj. Maharatul intaj lebih sukar daripada maharat al-istiqbal. Maharatul intaj itu harus kita berpikir supaya omongan kita bisa dipahami, tulisan kita bisa dipahami orang lain. Tetapi kalau maharatul istiqbal itu orang yang menciptakannya, kita tinggal memahaminya. Jadi maharat 4 itu terbagi 2, maharat al-intaj dan maharat al-istiqbal. Coba antum pahami ya, maharatul intaj adalah apa? Al-kalam wal kitabah. Maharat al-istiqbal apa? Al-istima' wal qira'ah. Mafhum ya ikhwan? Itu apa namanya? Materinya sudah ana bagikan, yang mudah-mudahan nanti panitia bisa membagikannya. Insyaallah. Itu semua ana berusaha untuk sampaikan. Tapi ya ikhwan, yang penting lagi, jadi sebetulnya begini, ketika Anda menyampaikan bahwasa al-lughah at-tawasul. Jadi supaya kita bisa mengajarkan anak didik kita bisa berbahasa Arab, ya, baik itu secara membaca, bercakap, membaca, dan menulis. Kemudian juga cara mengeluarkan suara, memilih mufradat, dan memahami jumlah atau menciptakan jumlah. Itu adalah al-anasir al-lughawiyah. Jadi sebetulnya pengajaran bahasa Arab, ya, pengajaran bahasa Arab itu hanya terfokus kepada 7 masalah ini. Yang 3 dari al-anasir al-lughawiyah thalatha, yang keempat adalah mengajarkan al-maharat al-lughawiyah al-arba. Jadi sebetulnya dalam pembagian nanti ketika kita mengajar, itu sebetulnya kita mengajar yang 7 itu. Baik itu secara terpisah maupun secara terpadu. Ya. Adapun ketika kursus ke Ustaz, yang kita pahami memang dalam pengajaran bahasa itu ya fokusnya ke 7 hal tersebut. 3 anasir, 4 maharat. Tetapi kok banyak juga materi-materi yang diajarkan. Itu adalah materi-materi pembantu supaya bagaimana kita dalam pengajaran bahasa Arab bisa sukses. Seperti contoh bagaimana kita mengatur tempat duduk anak-anak, ya. Kemudian kita mengetahui juga bagaimana seorang pelajar yang pertama belajar bahasa baru itu, bagaimana memperlakukan mereka, itu semuanya hanya tambahan. Tetapi inti dari pengajaran bahasa Arab itu adalah mengajarkan al-anasir al-lughawiyah al-thalatha, wa mengajarkan apa? Al-maharat al-lughawiyah al-arba. Jadi itu fokusnya.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah yang kelima. Al-lughah at-tawasul. Supaya bagaimana mereka bisa bertawasul, bisa berkomunikasi dengan orang-orang, pertama adalah mempelajari al-anasir al-lughawiyah thalatha, dan kedua adalah mempelajari al-maharat al-lughawiyah al-arba. Ini hal yang kelima. Kemudian hal yang keenam, jadi kita ingin nantinya interaksi ya, supaya lebih banyak masukan dari antum dan anak mungkin pertanyaan anak jawab. Jadi anak usahakan anak tidak berbicara banyak. Coba anak selesaikan. Ini udah kelima, ada yang ada keenam ketujuhnya. Yang keenam adalah nahnu nu'allimul lughah wala nu'allimu anil lughah. Itu tujuan pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Mengajarkan apa ya ikhwan? Mengajarkan bahasa, bukan mengajarkan tentang bahasa. Bagaimana mengajarkan bahasa? Seperti yang Anda bahas barusan. Mengajar bahasa itu dengan cara mengajarkan al-anasir al-lughawiyah at-thalatha dan mengajarkan al-maharat al-lughawiyah al-arba. Tidak mengajarkan tentang bahasa di awal-awal ya. Belum apa-apa belajar i'rab. Belum apa-apa belajar nahwu shorof gitu. Itu hal yang seharusnya sudah mustawa yang lebih maju lagi, di mana anak-anak sudah betul-betul memahami bahasa Arab. Baru mereka belajar tentang bahasa. Dan yang sekarang terjadi salah kaprah dalam pengajaran tentang bahasa, terutama dalam mengajarkan nahwu shorof, mereka banyak yang mengajarkan nahwu shorof dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ini sangat salah sekali. Cara yang banyak teman-teman gunakan dalam mengajarkan nahwu, shorof, balaghah dan semuanya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini adalah cara yang salah. Kenapa? Karena pertama yang kita ketahui, kita mulai mengajarkan nahwu, shorof, balaghah dan yang lainnya itu setelah mereka ada bekal dalam bahasa Arab. Kalau dari awal belajar nahwu udah salah kaprah, udah tidak betul itu. Jadi belajar nahwu itu ketika mereka sudah bisa memahami bahasa Arab. Paling tidak kalau misalkan patokan kita menggunakan al-arabiyah baina yadaika, paling tidak mereka sudah menyelesaikan buku kedua, ketiga. Paling tidak mulai ketiga baru kita belajar nahwu sedikit-sedikit. Pembelajaran juga kalau memang nahwu murni, pembelajarannya diharuskan menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Karena kita mengajarkan kepada mereka nahwu, karena mereka sudah tahu bahasa Arab. Nah, supaya bisa mereka langsung praktek, tidak jadi mikir-mikir lagi ketika mikir masalah nahwu, terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia, kemudian ke bahasa Arab. Harus langsung. Jadi pengajaran nahwu yang bagus, pengajaran shorof yang bagus ada dengan menggunakan bahasa Arab. Ya Ustaz, banyak ustaz-ustaz yang mengajarkan nahwu shorof dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mampu untuk berbicara dengan bahasa Arab dan mengajarkan nahwu dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya bahasa Indonesia dan akhirnya kacau gitu. Hasilnya juga tidak akan maksimal. Pengajaran nahwu shorof, balaghah dengan menggunakan bahasa Indonesia itu tidak akan maksimal. Jadi kalau kita ingin betul-betul mengajarkan bahasa nahwu shorof ya, anil lughah, balaghah kepada anak didik kita harus menggunakan bahasa Arab. Ya Ustaz, mereka tidak bisa paham. Kalau tidak paham, jangan dulu diajarkan nahwu shorof. Diajarkan dulu basic-basic tentang bahasa Arab. Kapan mereka mulai belajar bahasa nahwu shorof? Ketika mereka sudah mulai mengetahui bahasa Arab. Mereka mulai memperbaiki apa-apa yang telah mereka pelajari. Supaya al-fa'il itu marfu, maf'ul bihi mansub, al-majrur biharfil jar, majrur. Dengan menggunakan apa? La budda min an yatimma at-ta'lim bil lughah al-arabiyyah. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan ilmu nahwu, ilmu shorof, balaghah dengan menggunakan bahasa Indonesia, faedahnya tidak akan maksimal. Tapi kenapa banyak ustadz yang mengajarkan pakai bahasa Indonesia? Karena dia sendiri bermasalah gitu, dia tidak mampu berbahasa Arab. Ustadz, mereka adalah lulusan Timur Tengah, iya. Kemampuan berbahasa Arab itu biar lulus Timur Tengah ya, kalau nggak mampu gitu. Permasalahannya. Jadi pengajaran nahwu, shorof, balaghah kalau sudah mau kita ajarkan kepada mereka yang sudah ada latar belakang bahasa Arab.
Pertama. Yang kedua, la budda min an yatimma at-ta'lim bil lughah al-arabiyyah. Adapun yang mengajarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Jadi, intinya yang keenam itu adalah nahnu nu'allimul lughah. Kita mengajarkan bahasa. Bagaimana mengajarkan bahasa itu? Ya dengan mengajarkan al-anasir al-lughawiyah al-thalathah dan al-maharat al-lughawiyah al-arba'. Ya Ustaz, nahnu kadzalika nurid an nu'allim 'anil lughah. Na'am, yata'allamuna an-nahwu wa sarf wal balaghah. Lakin bi ayyi lughah? Bil lughah al-arabiyyah. Ba'da madza? Ba'da an yafhamu al-lughah al-arabiyyah jayyidan. La yumkinuna an nabda ta'lima an-nahwu wa sarf wal balaghah li al-mubtadi'in. La budda min an yakun ladaihim madza? Khalfiyah kafiyah في اللغة العربية حيث إنهم يستطيعون أن يفهموا كلام المدرس باللغة العربية وكما قلت لا يمكن أن يتم تعليم النحو والصرف والبلاغة والعلوم العربية الأخرى إلا باللغة العربية. لماذا؟ لأن الغرض من التعليم هنا ماذا؟ نحن نطالبهم بأي شيء؟ بأن يتقنوا المهارات اللغوية الأربع والعناصر اللغوية الثلاثة. Tolong antum pahami betul-betul masalah ini. Jadi kita mengajarkan nahu, itu ta'liman dulu anil lughah, kita akan mengajarkan nahu, sharaf, balaghah dan ilmu yang lainnya. Itu setelah mereka mempunyai latar belakang bahasa Arab yang lumayan mumpuni. Kita kembangkan dengan mengajar nahu, sharaf, balaghah dan yang lainnya menggunakan bahasa Arab. Kalau kita ajarkan menggunakan bahasa Indonesia, maka mereka nanti ada izdiwajiyah dalam cara berpikiran. Permasalahannya itu. Jadi yang keenam adalah nahnu nu'allimu lughah la nu'allimu anil lughah. Mata nu'allimu lughah fi bidayati hayatihim. Yadrusuna al-anasir lughawiyah thalatha wa yadrusuna al-maharat lughawiyah arba'. Thumma ba'da dhalika ba'da an arafna annahum yujiduna hadhihi al-ashya' nabda nu'allimuhum anil lughah. نبدأ ندرسهم ماذا النحو وندرسهم الصرف ندرسهم البلاغة نسردهم الاشتقاق وإلى آخره من علوم اللغة العربية. Ini adalah yang keenam. Yang terakhir, nahnu nudarris haula al-lughah al-arabiyyah wa tadrisuna lahum la budda an yakuna muwajjahan. Jadi kita mengajar mereka berbahasa Arab. Pengajaran kita kepada mereka harus betul-betul terarah. Pengajaran bahasa Arab itu harus betul-betul terarah. Pengajaran bahasa Arab bisa terarah kalau idza kana mustawfiyan li asyurut allati yajibu tawaffuruha. Jadi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi supaya pengajaran kita bahasa Arab ya itu terarah. Bagaimana supaya terarah? Sebagai yang Anda sampaikan barusan, harus ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah ada manhaj. Yang pertama adalah manhaj. Maksudnya manhaj apa? Ada buku yang kita gunakan dalam mengajarkan bahasa Arab dan memang buku tersebut diciptakan, ditulis untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi buku khusus. Tidak asal comot sana, comot sini. Jadi harus betul-betul terarah dengan adanya manhaj kamil. Adanya kurikulum yang memang dibikin untuk pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Dan kurikulum ini terlihat dari buku yang kita gunakan bagi mereka yang belajar bahasa Arab. Jadi syarat pertama adalah ada buku yang memang diciptakan, yang kita gunakan, yang memang diciptakan untuk mengajar bahasa Arab untuk non-Arab. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua harus ada mudaris kufu. Harus ada mu'alim kufu. Yang mengajarkan bahasa Arab itu harus betul-betul yang memang sudah menguasai bahasa Arab. Jadi bukan hanya sekedar, Ustaz, Ana sih ngajar bahasa Arab karena memang madrasah Ana menugaskan Ana untuk ngajar bahasa Arab. Padahal latar belakang Ana syariah, latar belakang Ana
ke Somalia atau sebagainya. Apa mereka bisa? Bisa, tetapi yang terutama adalah yang memang lulusan dari jurusan bahasa Arab. Memang tidak sedikit yang dari syariah bisa mengajar bahasa Arab, tapi itu juga nantinya akan coba nanti Anda bicarakan. Tapi yang terpenting, yang mengajar bahasa Arab memang tahu bahasa Arab dengan betul. Jangan sampai seperti kejadian yang Anda sering Anda temui, ada guru-guru madrasah yang dalam setiap pelatihan yang Anda sampaikan, ada guru yang mengajar bahasa Arab tetapi tidak paham, tidak mengetahui perbedaan antara bakor sama bakoroh, antara dajjal sama dajajah, antara syajar sama syajarah. Mereka katakan syajar itu mudzakkar, Ustaz, syajarah muannats. Padahal dia sudah mengajar bahasa Arab bertahun-tahun. Yang tahu ada mereka kalau ada taknya itu muannats, yang tidak ada taknya mudzakkar. Apakah seperti itu? Coba ada anak sekarang nanya di antara antum siapa yang tahu perbedaan antara bakor sama bakoroh? Jangan sampai bakor, ya Ustaz, bakor itu sapi lanang. Bakor itu jam'un, Ustaz. Hah? Bakor jam'un. Bukan jama'. Bakor Bakoro persapian, Ustaz. Hah? Bakoro persapian, bakor sapi satu. Persapian. Makanya kan dalam mengajar bahasa Arab itu jangan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam penggunaan istilah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'iyu. Kemudian apa? Al-mufrad min hadzal ismil jam'i. Jadi bakor itu hadza ismul jinsil jam'i. Jadi bakor itu menunjukkan sekumpulan sapi. Kalau kita ingin satu, maka kita sebutkan bakoroh. Jadi bukan hanya sekarang bakor itu mudzakkar, bakoroh itu muannats. Dajjaj mudzakkar, dajajah muannats. Tidak. Dajjaj itu kalau seperti kalau anak bilang, anak aku lu dajajan. Berapa yang anak makan? Anak aku lu dajajan. Berapa yang anak makan? Satu, Ustaz. Satu. Bukan satu-satu. Tiga atau lebih. Tiga atau lebih. Kalau Anda bilang, anak aku lu tufahan. Berapa yang Anda makan? Banyak. Tiga atau lebih. Kenapa tiga atau lebih? Karena bidayatul jama' fil lughah al-arabiyyah kam salah. Jadi kalau idza qultu aku lu tamron, berapa? 3 biji atau lebih. Jadi kalau Anda bilang, aku lu tamrotan kam, Satu biji. Jadi guru itu paling tidak itu hadi bil asasiyat allati la budda min an ya'rifaha mudarrisul lughah al-arabiyyah. Ada hal-hal yang istilahnya primer yang harus betul-betul diketahui oleh seorang mengajar bahasa Arab. Kalau tidak bisa membedakan antara bakor sama bakor atau dajjal sama dajjal, itu bagaimana bisa mengajarkan kepada anak didik bahasa Arab dengan baik. Jadi syarat kedua adalah apa? Supaya pengajaran bahasa Arab itu terarah, yang mengajar bahasa Arab memang qualified dalam keilmuan bahasa Arab. Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya guru tersebut memang kufu? Ya paling tidak dia lulusan dari jurusan bahasa Arab. Di sana ada beberapa hal yang harus terpenuhi bagi orang yang akan mengajar bahasa Arab. Ya. Di mana mereka itu harus mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi seorang guru bahasa Arab. Yang pertama adalah dia kompeten dalam bahasa Arab, di mana dia memang latar belakangnya belajar bahasa Arab. Seperti di jurusan bahasa misalkan. Kemudian yang kedua, dia bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan sekedar belajar saja bahasa Arab, tapi dia juga bisa praktek dan bisa berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan lain sebagainya. Kemudian juga dia ada thaqafah, thaqafah Islamiyah, thaqafah. Selain itu ya ikhwan, yang terpenting mereka juga mengetahui bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi dia ada belakang latar belakang latar belakang tarbawi, di mana dia belajar juga bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab.
Ya, selain nanti ada Thaqafah Arabiyah dan sebagainya. Kemudian Ustaz, kalau gitu jurusan yang bukan bahasa Arab bisa nggak ngajar bahasa Arab? Bisa. Dan cara apa? Dengan cara mengikuti pelatihan dalam mengajarkan bahasa Arab. Jadi nanti antum harus bikin juga pelatihan khusus untuk guru-guru yang mengajarkan bahasa Arab. Intinya ya ikhwan, untuk sekarang ini ana nasihatkan bagi para peserta yang ikut kursus sekarang ini, masing-masing memiliki buku idaat. Paling tidak ada bayangan apa sih yang akan kita ajarkan ke anak didik kita yang berhubungan dengan bahasa Arab. Jadi anak tolong ya akhi Ya, yang gimana Ustaz? dia itu diusahakan nanti teman-teman mempunyai buku idaat. Idaat itu adalah buku, selain itu buku banyak, tetapi yang paling lebih dekat kita adalah idaat ya. Ana ingin masing-masing dari antum itu punya bukunya, dan bukan hanya sekedar PDF. Kalau PDF Anda bisa kirim. Yang Anda ingin supaya masing-masing punya buku, supaya buku baca PDF, baca buku lebih enak mana? Lebih enak baca buku kan? Buku Ustaz, Jadi dia bisa menulis apa kan tambahan. Kalau dari PDF apalagi dibacanya di HP kecil betul. Jadi paling tidak masing-masing antum itu yang ikut sekarang ini diusahakan untuk punya buku idaat. Dan bukan sekedar punya aja ya kawan, bukan sekedar punya aja, harus dibaca. Jadi jangan supaya Ustaz Anda udah punya tapi jadi hiasan gitu kan. Jadi harus betul-betul dibaca dan dipelajari. Diterbitkan oleh mana Ustaz idaat Ustaz? Hah? Diterbitkan oleh mana Ustaz idaat? Apa? Idaat ada itu dijual di tempat di mana di penjualan Al-Arba Baina Yadayka ada tuh idaat. Ana ada PDF-nya juga, Ana ada PDF-nya. Tapi Ana nggak mau kasih ke antum. Karena kalau PDF aja udah pasti bacanya susah dan mungkin kapan dibaca. Tapi Ana inginnya masing-masing antum itu punya bukunya. Harganya antum sekitar 100 ribuan. Antum bisa menghubungi, nanti Ana kasih nomor teleponnya Ustaz Yaum. Di bagian Al-Arabiyah Baina Yadayka, tolong diusahakan masing-masing guru itu harus punya buku idaat dan dibaca, bukannya sekedar hiasan ya. Betul-betul dibaca supaya tahu bagaimana cara mengajarkan aswat, bagaimana cara mengajarkan al-maharat, al-lughawiyah, al-arba. Bagaimana mengajarkan al-anasir, bagaimana mengajarkan al-maharat. Selain ilmu-ilmu yang lain, tetapi intinya dalam pengajaran bahasa Arab adalah mengajarkan 7 hal tersebut. 3 unsur dan 4 keterampilan. Itu saja. Nah, jadi supaya pengajaran kita itu terarah, syarat yang pertama itu adalah ada buku yang khusus memang ditulis untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Yang kedua ada guru yang kompeten, al-mudaris al-kufu. Yang ketiga harus ada bi'ah lughawiyah salihah litatbiq. Harus ada apa? Harus ada apa? Bi'ah. Harus ada lingkungan di mana anak didik kita bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Bukan hanya sekedar belajar di kelas sudah itu hilang. Tetapi kita masing-masing harus menciptakan satu lingkungan di mana anak-anak kita bisa mempraktekkan. Ini hal yang sangat penting sekali. Dan tidak mungkin terlaksana kecuali kalau pengajaran bahasa Arab itu ada di pesantren. Di mana pesantren kita jadikan sebagai lingkungan untuk apa? Mereka bisa praktek bahasa Arab, mempraktekkan apa yang mereka pelajari di kelas. Selain mereka juga dapat tambahan-tambahan yang lain dengan adanya bi'ah lughawiyah. Ini syarat ketiga. Syarat yang keempat, masing-masing dari anak didik kita itu kita bikin sparring partner. Jadi setiap 2 orang itu mereka apa maksudnya? Jadi di dalam kelas itu mungkin mereka dalam kelas mereka belajar pakai bahasa Arab. Tetapi di luar kelas mereka sudah bebas kan? Tidak ada peraturan. Tetapi kalau kita bikin sparring partner, nih yang 2 orang ini, yang memang teman karib, kalau mereka di mana saja, mereka diusahakan untuk menggunakan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya ada praktek gitu. Jadi ini intinya, supaya pengajaran bahasa Arab itu bisa terarah, harus ada 4 syarat yang terpenuhi. Yang pertama adalah ada buku khusus yang memang ditulis untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Yang kedua adalah ada guru yang kompeten. Yang ketiga,
ada lingkungan yang di mana mereka bisa mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari di kelas. Labudda minal bi'ah. سواء كان هذه بيئة حقيقية أم تكون هذه البيئة ماذا؟ مصطنعة. نحن نصطنع هذه البيئة، أن نجعل مثلا المعهد هي البيئة للتطبيق والبيئة للتطبيق. Kemudian yang keempat adalah masalah sparring partner. Jadi ini saja yang ingin Anda sampaikan ya, terutama ya ikhwan, ini adalah 7 yang antum tolong ingatkan, dan itu PDF sudah Anda kasihkan ya. Yang pertama yang terpenting yang mungkin harus Anda ingatkan, sebelum kita guru-guru mengajarkan suatu materi, pertamanya adalah guru tersebut meyakini faidah apa yang akan mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Bukan hanya sekedar Ustaz Anda ngajar bahasa Arab karena madrasah Anda menugaskan Anda untuk mengajar bahasa Arab. Ya, Anda sampaikan apa adanya, itu tidak boleh. Yang mengajar bahasa Arab, ini setiap bukan bahasa Arab, materi yang lainnya, cuman ini mungkin fokusnya ke dalam bahasa Arab. Yang mengajarkan bahasa Arab itu, memang mereka meyakini bahwa bahasa Arab itu adalah, kalau dipelajari anak didiknya, bermanfaat. Bukan hanya sekedar karena saya ditugasin, ya saya ajarkan saja. Dan tetapi tidak meyakini pentingnya bahasa Arab. Ya ikhwan, bahasa Arab itu sekarang bukan hanya sebagai lugatuddin, tetapi sudah merupakan bahasa internasional, di mana bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa yang sekarang resmi menjadi bahasa yang digunakan di PBB. Hiya minal lughatir rasmiyah aina fi hayatil umam al-muttahidah. Selain itu ya ikhwan, bagaimana kita bisa memahami agama kita dengan baik, bisa memahami bacaan sholat dengan baik, bisa membaca terus dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan kemampuan bahasa Arab, kita akan membuka khazanah yang sangat luas sekali. Dengan cara begitu, kita bisa memahami bahwasanya apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita itu memang manfaat bagi mereka. Bukan hanya sekedar Anda ditugaskan, ya Anda ajarkan aja seadanya, ngikutin apa yang di buku, tidak. Tetapi harus ada kesadaran pada masing diri kita bahwasanya apa yang kita ajarkan kepada mereka insya Allah manfaat bagi mereka dunia akhirat. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan, nanti kurang lebihnya akan kita interaksi dengan soal tanya jawab. Walaupun sebetulnya Anda bicara usahakan mukhtasar, tapi tak tahu udah hampir 1 jam juga ada bicara. Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas mutahadarah yang Masya Allah nafi'ah, nati'ah, mufidah jiddan Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan insyaallah. Baik Ustaz, mungkin saya sekedar sebelum dimulai sesi tanya jawab, sekedar ikhtisar Ustaz dari materi yang Ustaz sampaikan. Intinya bahwa adalah hendaknya pertama kita sebagai para penuntut ilmu hendaknya mentajdidun niyah, memperbaharui niat dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat kita dan niat didik kita ya. Iya betul. Sama yang kedua juga hendaknya kita tanamkan rasa cinta terhadap bahasa Arab kepada peserta didik kita. Kemudian juga kita tagrisul azimah, yakni menanamkan tekad yang kuat ke siswa-siswi kita untuk belajar bahasa Arab. Juga adalah membuat mereka as-sabru ala talabi al-ilmi, terutama bahasa Arab, sabar untuk belajar bahasa Arab. Demikian juga kita perkenalkan kepada mereka bahwa bahasa adalah wasilah litawasul, sebagai sarana untuk komunikasi antara kita dengan orang lain. Demikian pula dari yang Ustaz sampaikan, saya catat juga bahwa intinya dalam belajar bahasa Arab kita juga hendaknya mengajarkan kepada murid-murid kita, yakni al-lughah, bukan anil lughah, tapi al-lughah. Sebelumnya itu ketika al-lughah tawasul. Supaya bisa mereka berkomunikasi, maka kita harus mengajarkan mereka al-anasir, al-lughawiyah al-thalathah, dan al-maharat, al-lughawiyah al-arba'ah. Itu yang kelima. Nah, yang tawasul di situ. Di bawahnya. Iya, betul. Iya, terus. Ya, baik. Jadi anasir arba'ah yakni atau maharoh, yakni meliputi istima yang lebih dalam daripada kata sama, gitu. Jadi insat istilahnya Ustaz ya. Kemudian juga qiraah, bagaimana kita bisa baca tulisan berbahasa Arab dan memahaminya atau fahmul makruh. Demikian pula kita bisa menulis
ya menyusun kalimat misalnya. Demikian pula kita bisa kalam atau muhadatsah. Dan saya juga catat bahwa kemampuan yang dibutuhkan juga ini adalah intaj, yakni kalam ini Ustaz ya, intaj berupa bisa bicara dan menulis pun bisa memberikan pemahaman kepada orang yang membaca. Demikian istiqbal yakni dapat memahami apa yang disampaikan. Ya, jadi maharat 4 itu terbagi atau kemampuan itu terbagi 2. Kemampuannya ada 4, tetapi terbagi 2. Ada maharota, makanya disebutkan maharota al-istiqbal. Wa maharota al-intaj. Ya, oke. Ya, baik. Masya Allah. Baik. Kemudian tadi juga Ustadz menyampaikan kepada kita bahwa la yatim at-ta'lim illa bil lughah al-arabiyyah. Bahwa tidak sempurna pengajaran kecuali dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kita memang mungkin setelahnya dulu belajar pada keliru Ustadz, terutama saya sendiri Ustadz. Jadi mempelajarinya bukannya muhadasah dulu, malah langsung ke nahwu dan sorof. Gitu Ustadz, Masya Allah. Ini Masya Allah berharga sekali Ustadz. Kemudian juga di sini baru setelah muhadasah bil arabiyah sudah biasa, maka hendaknya kita bisa mengajarkan kepada mereka anil lugoh seperti nahwu, sorof, balagohnya dan seterusnya. Nah, itu diajarkan kemudian ketika mereka sudah ada latar belakang, ada penguasaan yang lumayan. Oh, Masya Allah, betul. Masya Allah, Ustaz. Dan harus menggunakan bahasa Arab. Ya, itu penting sekali itu. Dan yang harus disampaikan kepada teman-teman yang mengajarkan nahwu sorof pakai menggunakan bahasa Indonesia. Betul Ustaz. Nah, terus Ustaz sama ini Ustaz, syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tadi ada 7 Ustaz ya. Enggak, pertanyaannya yang terakhir adalah apa? Labudan yakuna ta'limuna muwajjahan. Di pengajaran bahasa Arab terus terarah. Wajah Ustaz ya. Terarah. Nah, supaya terarah pengajaran kita apa ada syaratnya? Ya, yang pertama manhajnya Ustaz ya, buku yang dipakai itu memang khusus tepat untuk, gitu ya. Ligoirin natikin terutama untuk yang non Arab gitu. Kemudian juga pengajarnya harus kufu, istilahnya kompeten. Jadi betul-betul memang kayak jurusan bahasa gitu Ustaz ya, bukan sembarangan jurusan ngajarin bahasa Arab. Khawatir nggak nyambung Ustaz ya. Nah, bisa juga dari syariah, dari yang penting dia bisa bahasa Arab. Cuman dia juga ikut kursus-kursus bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk non Arab. Oh iya, baik. Walaupun dia sudah lulusan syariah tapi mau mengajarkan bahasa Arab tidak masalah. Tetapi juga harus mempelajari ilmunya untuk mengajarkan Terus. Baik. Kemudian juga perlu ada bi'ah, semacam lingkungan yang memang sehari-hari dengan bahasa untuk tatbik, untuk penerapan bahasa. Betul. Jadinya perlu dibuat lingkungan yang mungkin istilahnya gimana lingkungan tersebut terbiasa dengan bahasa Arab. Kemudian juga sakofah Islamiyah juga ini Ustaz ya, yang tadi saya sampaikan itu perlu dimiliki juga supaya terarah, sama tarbawi terkait tarbiyah. Jadi supaya si guru itu dinamakan kufu itu apa? Harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah dia memang latar belakangnya sudah belajar bahasa Arab. Kemudian dia mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga dia belajar bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Non-Arab ya. Jadi walaupun dia mutakhasis, tetapi dia paling tidak mengetahui cara mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Terus. Kemudian juga tadi ada sparring partner ini Ustaz ya. Jadinya perlu ada istilahnya dibuat pertemanan yang nanti dia terus biasa dengan temannya itu berkomunikasi dengan bahasa Arab gitu Ustaz ya. Nah, kemudian juga tadi Ustaz menyampaikan kepada kita terkait dengan pentingnya bahasa Arab, diantaranya adalah bahwa bahasa Arab itu sebagai lughatul alam, bahasa internasional gitu Ustaz ya. Bahkan di PBB saja itu sebagai bahasa resmi, bahasa internasional gitu. Nah, bahasa resmi bahasa resminya digunakan di PBB, Oh iya. Ada 6 bahasa di antaranya adalah bahasa Arab, Kemudian juga bahasa Arab juga adalah bahasa agama kita. Ya, ini hampir semua ibadah yang kita lakukan itu ini berbahasa Arab. Nah, ini mungkin poin-poin yang Ustazuna sampaikan kepada kita terkait dengan maharat yakni asasiyah dalam bahasa Arab.
Dan untuk selanjutnya kita buka sesi kesempatan kepada para musyarikin untuk bertanya. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Silakan. Ya, Ana dulu belajar pertama kali bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dan yang Ana pelajari pertama kali nahwu sorof. Kemudian berjalannya waktu baru mempelajari muhadasah. Dan sekarang kita malah mengajarkan bahasa Arab, tapi kita berusaha dengan pakai bahasa Arab. Namun anak-anak itu kalau tidak paham, kita gunakan bahasa Indonesia. Ya. Ini bagaimana solusinya bagi kita yang semacam ini, Ustaz? Tidak apa-apa. Selama kita niatnya mengajarkan bahasa Arab kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi ketika kesulitan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi bukan menjadi patokan. Jangan asal dikit-dikit nggak paham kita gunakan bahasa Indonesia, tidak. Kita usahakan dulu untuk mengajarkan mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya telinga mereka itu terbiasa mendengar bahasa Arab. Kalau kita mengajarkan diterjemahkan, selalu diterjemahkan, nanti mereka mau ngomong, sebelum ngomong dia menerjemahkan dulu gitu. Itu. Jadi sebetulnya Ustaz boleh nggak dicampur? Jadi itu ketika kalau antum ikut daurah itu ada yang dinamakan cara tariqat tadris al-arabiyah itu. Tariqat tadris pada al-lughah al-ajnabiyah. Ada beberapa cara yang digunakan dalam mengajar bahasa Arab. Di antaranya adalah tariqatu at-tarjamah wal qawaid. Jadi boleh saja kita menggunakan terjemah, tetapi tidak merupakan hal yang memang kita jadikan pertama gitu. Jadi pertamanya kita mengajar bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kadang-kadang kita mufradat susah, kalau supaya lebih cepat mereka paham, kita langsung terjemahkan tidak apa-apa. Tetapi jangan akhirnya semuanya pakai menggunakan bahasa Arab, ya berantakan lagi nantinya. Paham, akhi? Jadi istilahnya digunakan dalam kondisi tertentu saja kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Silakan. Ustaz, mau tanya. Anak kan guru SD di SD Islam lah. Nah, di sana ada kurikulum bahasa Arab jadi kurikulum unggulan sekolah kita. Itu bagaimana kita mengajarkan, kita pakai bukunya Arabiyah Baina Yaday Auladina. Jadi yang di bawahnya ada. Nah, itu kan ada percakapan sama mufradat ya, Ustaz. Itu anak-anak targetnya bagaimana, Ustaz, dari kelas 1 sampai kelas 6? Apakah mereka harus cuma cuma menguasai percakapan aja dan mufradat aja, atau mereka harus paham kaidah-kaidahnya? Ya, kaidah jangan sampai kaidah, memahami apa saja. Jadi kelas 6 itu bukan target mereka harus sekian. Yang terpenting itu ketika mereka selesai kelas 6 itu mereka tambah cinta ke bahasa Arab. Itu udah cukup. Oh, tambah cinta. Itu dengan cara apa, Ustaz? Dengan cara pendekatan kita kepada mereka. Jangan sampai gara-gara gurunya keras dan mengajarkan bahasa Arab, akhirnya mereka benci. Kan itu kadang-kadang terjadi begitu. Sebab anak benci kepada mata pelajaran yang kita ajarkan kepada mereka itu karena apa? Karena kadang-kadang sebabnya gurunya sendiri gitu. Terlalu banyak kasih PR, ya. Terlalu banyak kelas. Jadi kita, ya ikhwan, kita sebagai guru, ini satu penting yang berhubungan guru. Sebagai guru kita jangan pelit untuk memuji anak didik kita. Masya Allah, akhi anta mumtaz, Masya Allah. Insya Allah antum nanti masa depan antum bakal cerah karena kelihatan bakat bahasa semacam itu. Itu akan menumbuhkan rasa cinta. Jadi kalau goblok diajarin nggak paham-paham gimana sih, wah itu nanti down dan akan benci, akhirnya repot gitu. Jadi paling tidak mereka lulus SD itu mereka punya dasar percakapan apa sedikit-sedikit, tetapi yang terpenting mereka tambah cinta kepada bahasa Arab, di mana ketika akan belajar SMP bahasa Arab lagi kita itu akan lebih memudahkan bagi guru untuk meneruskan pengajarannya gitu. Itu yang terpenting. Jadi kalau Anda bilang, biarpun mereka mendapatkan sesuatu yang sangat sedikit sekali ketika SD yang berhubungan dengan bahasa Arab, paling tidak kita sudah bisa menanamkan dalam diri mereka rasa cinta kepada bahasa Arab. Itu penting sekali. Lebih penting daripada perhitungan, waduh mereka udah sampai mana nih, udah mau ada sampai mana. Tidak. Yang terpenting mereka tuh bagaimana tambah cinta kepada bahasa Arab. Untuk mengajari juga
juga pakai bahasa apa Ustaz? Untuk mengajarnya juga pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau seperti Kita tadi yang usahakan menggunakan bahasa Arab. Tetapi Mana? tidak menutup untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, Ustaz. Ya cuman permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, meskipun antum bilang SD unggulan ada bahasa Arabnya, coba sekarang tanya, antum mengajarkan bahasa Arab seminggunya berapa kali? Kan itu masalahnya. 4 jam pelajaran. Maksudnya bukan sekolah unggulan bahasa Arab tapi sekolah yang punya program unggulan bahasa Arab gitu loh. Ustaz. Masya Allah. Masih- Iya, kalau sampai masih 4 jam merangkak lah. lumayan. Kalau udah 4 jam lumayan. Kadang-kadang cuma seminggu 1 kali, gimana mereka mau cinta bahasa Arab kan itu. Nah, Ustaz. Nah. Iya. Mudah-mudahan udah Anda jawab ya pertanyaan antum. Jazakallah khairan. Jazakumullah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan. Ustaz, mohon izin bertanya. Untuk muqarrar ya yang bagus digunakan ya untuk pengajaran bahasa Arab ini apa? Apakah izin bertanya Ustaz, Miyasar karya Ustaz Aceh Zakaria ini baik atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Gimana? Ulangi lagi, akhi Afwan. Untuk muqarrar kitab Muyassar karya Aceh Zakaria ini bagaimana Ustaz? Ya, Apakah kita ada usaha ya untuk mengajarkan bahasa Arab. Ya lumayan. Yang terpenting untuk antum pakai untuk ngajar mustawa berapa? untuk mustawa ya remaja Ustaz? Jadi untuk remaja pemuda ya SMP Ustaz atau di bawah Iya. itu SD kan? Kalau Anda sih nasihatnya menggunakan Al-Arabiyah Baina Yadaik untuk sekarang. Walaupun sebetulnya Al-Arabiyah Baina Yadaik itu kalau diajarkan di Indonesia itu sebetulnya kurang sesuai gitu. Tetapi untuk pengajaran bahasa Arab yang ada sekarang ini tidak ada lagi yang lebih bagus dari itu. Walaupun secara penggunaan di Indonesia itu tidak sesuai. Nanti Anda terangkan kenapa tidak sesuai. Tapi paling tidak nggak ada lagi gitu sekarang ini. Anda juga lagi menciptakan teman-teman, Ustaz kapan selesainya? Walau alam di mana Anda lagi nyusun sampai sekarang belum selesai-selesai juga untuk mengajar bahasa Arab itu. Nanti Anda terangkan kenapa Al-Arabiyah Baina Yadaik itu sebetulnya tidak sesuai untuk pengajaran di kita, tetapi ya paling tidak sekarang itu paling bagus untuk pengajaran bahasa Arab. Ya, ada pertanyaan lain? Jadi kalau mau dasar ya tergantung apa tujuannya kan gitu. Di situ kan dituliskan. Biasanya seorang Baik, itu menulis Ini soal Ustaz. apa? Ini soal Ustaz. Fadal. Ustaz, bagaimana seorang yang sudah akbar atau usianya sudah tua untuk mutafanin dalam belajar bahasa Arab, Ustaz? Baik dari muhadasa, fahmi. Nah, ini orang Mana nasihat, Ustaz? orang dewasa ini gimana? Bisa ngaji Quran nggak? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Alhamdulillah bisa. Itu yang paling cocok adalah Al-Arabiyah Baina Yadaika, akhi. Pelajari buku pertama itu. Ya. Awalan kita belajar pakai Dokter Abdurrahman apa itu, Ustaz? Ya, yang Durusulugha, Ustaz. ya Kitab Durusulugha. Akhi, tahu nggak? Untuk pengajaran yang paling bagus dengan jam yang dipelajari kita itu yang paling bagus adalah buku yang diajarkan di Gontor itu. Durusulugha yang ada di Gontor itu bagus. Apa itu, Ustaz? Durusulugha namanya. Itu sebetulnya lebih cocok. Durusulugha daripada antum menggunakan buku apa namanya? Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina, mendingan pakai Durusulugha. Kemudian masalahnya yang mengajar harus betul-betul tahu cara mengajarkan buku tersebut, itu masalahnya. Bagi madrasah. Nah, sekarang kita yang terhambat, Ustaz. Kenapa? Izin, Ustaz. Sekarang yang kita terhambat itu muhadasah, Ustaz. Dalam usia yang sudah tua untuk menyampaikan bahasa-bahasa secara muhadasah itu agak sulit. Gimana, Ustaz, sarannya, Ustaz? Iya, harus dipelajari. Makanya ente lihat lagi ke buku Idha'at gitu. Bagaimana mengajarkan muhadasah itu ada rasanya di situ di Idha'at. Step-stepnya, langkah-langkah yang harus diikuti semua ada di situ. Dan antum baca juga apa yang Anda bagikan ya. Mungkin panitia nanti akan bagikan ke antum itu tahu baca tentang mengajarkan maharut lughawiyah.
Nah, maaf, jazakallah khair. Allah. Kalau buku Ini silsilah soal- gimana Naam, Ustaz? jazakallah khair. Kenapa? Iya. Buku silsilah gimana Ustaz? Silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyah. Setelah silsilah. itu buku silsilah itu harus betul-betul diajarkan secara intensif. Maksudnya intensif itu pengajaran bahasa Arab itu sehari tidak boleh kurang dari 4 jam. Sehari lah, bukan seminggu. Ya, subhanallah. Iya, karena silsilah kan itu memang mempersiapkan si anak supaya siap mempelajari ulum syariah dengan menggunakan bahasa Arab kan gitu. Ya silsilahnya itu lihat sendiri, ada tafsir, ada hadis, ada semua pelajari begitu. Jadi silsilah ini tidak cocok kalau tidak diajarkan secara intensif. Kalau hanya yang ngajarnya yang Senin Kemis itu yang paling cocok sebetulnya buku yang dari Gontor itu, akhi. Durusul Lughah yang dari Gontor. Buku pertama itu bagus itu. Cuman kalau seperti yang baru saya sampaikan, pengajarnya harus betul-betul tahu cara mengajarkan buku tersebut, itu aja. Bagaimana caranya? Dia kembali lagi baca idoat, bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, kebetulan saya ini background-nya dulu adalah guru bahasa Inggris, Ustaz. Ya. Jadi di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada, apakah masih diperkenankan ketika di kelas-kelas rendah, anak-anak usia masih SD, kelas-kelas kecil, 1, 2, 3, itu ada kayak permainan bahasa, contohnya gini Ustaz. Jadi ada umpamanya, ahada kitabun, ahada, jadi anak itu tidak ada tulisan tapi dengan gambar-gambar, umpamanya. Nah, jadi dengan gambar-gambar itu ditunjukkan kayak gitu, kemudian anak suruh jawab. Jadi anak itu tidak ada tulisan tapi dia bicara gitu. Kemampuan tadi kemampuan bicara. Nah, ya jadi bukan bicara itu bukan membaca, tapi dia apa dari pikiran dia. Itu kan nanti baca di odat gitu. Jadi mengajarkan, jangan sampai mencampurkan 2 maharat satu waktu gitu. Betul Ustaz. Jadi kalau kita mengajarkan muhadasah aja, tidak ada. Betul Ustaz. Jadi kita mau susunan bahasanya itu, ya bahasa itu ada kitabun, ada zalika kitab gitu. Terus juga satu lagi Ustaz gini. Jadi si anak itu menebaknya umpamanya di situ ada gambar umpamanya 5. Saya sudah pilih 1 yang tadi diperlihatkan 5 itu. Sudah, coba tebak. Nah, adzalika kitabun. La. Adzalika mistoratun atau tilka mistoratun. Semacam itu, menebak sampai 5 kalimat, kalau sudah nanti ya kemudian dijawab oleh si anak yang jadi permainan bahasa itu, Ustaz. Apakah mesti diperkenankan semacam itu, Ustaz? Bagus itu, semacam itu. Nah, untuk semacam itu, materi yang antum lihat dari buku yang dari Gontor itu, akhi. Iya, saya pernah belajar juga dari Gontor, Ustaz. Karena paman saya juga dari Gontor, Ustaz. Iya, dan itu anak sampai sekarang salut yang nulis itu. Iya. Jadi umpamanya ada bola di atas meja, langsung itu tunjukkan di atas meja. Iya. Iya, jadi begitu Ustaz. Iya. Koko ada gitu. Iya. Jadi langsung bukan cuma tulisan tapi dia ngomong gitu Ustaz. Iya. Anak bilang untuk anak-anak itu untuk anak-anak. Semua dari Gontor lebih bagus daripada Al-Arabi ya di Auladina. Iya, untuk anak-anak kecil maksudnya. Iya, Arabi Baina Yadayna itu kita lihat daripada ilustrasinya aja digunakan di Indonesia itu. Baru setelah itu, setelah mereka mulai mau bercakap-cakap itu, masuk kayak tadi Ustadz sampaikan, nahwu dan sebagainya. Oh, itu gitu. Itu udah mereka udah jauh, akhi, jangan sampai ngajar nahwu di awal-awal. Iya betul. Kayak tadi udah bagus, iya. Iya, tapi betul jadi kalau Karen. Dengan Al-Arabi Al-Nasyi'in gimana Ustaz? Al-Arabi Al-Nasyi'in. Itu buku lama yang memang belum diperbaharui lagi ya, Al-Arabi Al-Nasyi'in itu. Iya, kami juga pernah belajar itu. Tapi itu ya yang orang Lipia yang pertama sebelum silsilah itu mereka belajar Al-Arabi Al-Nasyi'in itu. Itu cuman Al-Arabi Al-Nasyi'in itu dari satu buku ke 2 buku itu loncatnya nggak jelas gitu. Toto tinggi banget terus rendah gitu. Jadi tasalsulnya itu agak kurang bagus tuh di Al-Arabi Al-Nasyi'in. Baik, silakan yang lainnya kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. سؤالي حول مادة النحو ما رأيكم في أن ندرس الطلاب بكتاب تهذيب ابن عقيل
Ya ikhwan, yang sekarang jadi masalah itu pengajaran nahwu yang dihadapi orang-orang kita. Banyak orang-orang kita belajar al-ajurumiyah, syarah-jurumiyah. Ngapain belajar kayak begituan, apalagi mereka mubtadiin. Itu buku lama yang memang diciptakan untuk anak-anak pada zaman mu'alif gitu. Seperti al-ajurumiyah itu apalagi dihafalin, ngapalin hafal-hafal tapi nggak memahami kan gitu. Nanti kalau mau belajar untuk pertama ngajarkan anak-anak nahwu itu pakai an-nahul wadih. Tolong diingat sama antum sekalian. Kalau kita mau mulai belajar mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan nahwu sama sorof, coba yang pertama digunakan adalah an-nahwu al-wadih. Buku yang paling bagus untuk pelajar pertama mempelajari nahwu itu dengan menggunakan an-nahwu al-wadih. Contoh-contohnya bagus ya. Di tadribatnya itu ada kata-kata yang bagus yang memang diperlukan oleh anak-anak untuk membantu mereka bisa bercakap dengan menggunakan bahasa Arab. Mufradnya bagus banget. Jadi kalau bagi antum nggak usah cari apalagi tahdhib Syarh Ibn Aqil. Syarh Ibn Aqil itu dipelajari untuk orang-orang jami'ah, mustawa jami'i, di mana mereka belajar kutubut turath. Tetapi kalau orang belajar al-ajurumiyah supaya pintar, percuma akhi, itu nggak akan istilahnya manfaatnya sedikit. Kalau antum mau belajar betul-betul, kuasai pertama an-nahwul wadih. Setelah bisa memahami an-nahwul wadih bagus gitu, baru mulai mempelajari jami' ad-durus lil Ghalayini. Setelah itu kalau memang sudah dipelajari betul-betul jami' ad-durus, baru mulai belajar buku an-nahwu al-wafi. Bagi yang bukan mutakhasis, tinggalkan kutubut turath. Bagi yang enggak mutakhasis, tinggalkan kutubut turath. Bagi yang mutakhasis fi nahwu, la budda min qiraati kutubit turath. Kalau itu orang syariah ngapain nanti belajar Audhul Masalik, kecuali ya mungkin di waktu di PIA misalkan, karena memang tujuannya adalah memperkenalkan anak-anak mahasiswa ke buku-buku turath. Tetapi kita mengajarkan lagi, tidak perlu menggunakan Audhul Masalik atau mulai belajar al-ajurumiyah buat apaan gitu. Apalagi dengan cara dihafalin matanya, buat apa? Sayang, daripada ente menghafal matan al-jumlingan, ente pakai untuk menghafal Al-Quran, manfaat. Hafal aja tapi nggak bisa praktek, percuma gitu. Sayang. Usaha yang kita gunakan itu hanya begitu. Jadi ya ikhwan, bagi orang-orang yang mau mulai belajar bahasa Arab, yang mau mulai belajar nahwu atau mulai mau mengajarkan nahwu, ajarkan buku an-nahwu al-wadih. Banyak buku-buku yang diciptakan yang modern juga untuk orang modern, tapi yang paling cocok adalah an-nahwu wadih. Ada lagi buku lagi nahwu selain itu, cuman bagi anak nasihatkan pelajari dulu an-nahwu wadih. Hayakumullah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, soal barakallahu fiik. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk belajar bahasa qawaid Ustaz, untuk belajar qawaid nahwu sharaf ini batasan minimumnya itu sampai apa gitu Ustaz? Atau biasanya kapan mulai seseorang itu belajar qawaid lughah gitu Ustaz? Yang paling bagus itu setelah mereka bisa menuntaskan buku Al-Arabiyyah Baina Yadayka yang jilid keempat, baru belajar nahwu. Yang istilahnya idealnya ya, paling tidak setelah buku kedua, jadi 1, 2 aja, mulai ketiga tuh bisa dimulai. Karena paling tidak udah ada pembekalan. Jadi belajar nahwu itu setelah orang ada bekal dalam bahasa Arabnya, supaya dia bisa memahami ketika guru mengajarkan nahwu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya ikhwan, Anda bilangin, jangan sampai mengajarkan nahwu sorob atau balaghah atau yang lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada manfaatnya. Harus menggunakan bahasa Arab. Nah, maka dari itu, yang belajar itu harus betul-betul ada ada bekal, ada khalfiyah al-Arabiyyah gitu. Pernah belajar bahasa Arab. Jadi itu ada yang ideal. Di pengajaran nahwu sorob balaghah dengan menggunakan bahasa Arab itu manfaatnya tidak ada sama sekali. Sayang mau dibuang-buang. Harus menggunakan bahasa Arab.
Nah, kenapa demikian ya? Karena kita mengajarkan pada mereka yang sudah ada latar belakang bahasa Arab, yang pernah mereka sudah belajar bahasa Arab. Baru kita mulai di nahu sorobnya dan menggunakan bahasa Arab. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan lagi Ustaz. Nah, fadhal. Ini dari apa yang tadi Ustaz sampaikan, diantaranya bahwa kita mengajarkan kepada anak itu bukan mengajarkan untuk menjadi ahli bahasa, tapi bagaimana menggunakan bahasa di awal itu Ustaz. Iya. Di awal itu bagaimana menggunakan bahasa. Iya, betul Ustaz. Jadi bukan mempelajari bagaimana jadi ahli bahasa, seolah-olah baru saja belajar, tapi mereka sudah belajar rumus gitu Ustaz. Iya, ente sekarang lihat yang permasalahan. Ente sekarang ente bisa lihat guru-guru bahasa Arab yang kompeten di Indonesia ada berapa? Bisa dihitung dengan jari. Oh Ustaz, ada yang lulusan Sudan. Ente lihat bahasa Arabnya parah. Mereka ngajar pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Ya karena mereka sendiri nggak mampu mengajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kan itu masalahnya. Ya sebetulnya permasalahan yang hadapi itu bukan permasalahan anak didik, tetapi yang mendidik juga kan itu. Jadi permasalahan besarnya adalah di guru sendiri itu. Kadang-kadang ada seminar tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak didik dalam belajar bahasa. Padahal sebetulnya permasalahan itu bukan ada di anak didik. Adanya di guru-gurunya kan gitu. Guru-gurunya kalau kompeten. Itu permasalahannya. Ustadz, guru saya tuh lulusannya dari kuliah logoh, doktor lagi ya. Biarpun dokter juga kalau memang bahasa Arabnya kurang mampu, ya mau bilang apa kan gitu. Ya mudah-mudahan anak lulusan syariah, lulusan bahasa Arab itu bisa membantu mengajarkan bahasa Arab insyaallah. Ya. Waalaikumsalam. Fadhal. Izin bertanya Ustaz ya. Ana dulu juga belajar bahasa Arab di Gontor Ustaz. 2018 lulus makanya itu logo Ustaz. Nah, sekarang Ana ngajar di Mahat Imam Bukhari di Sumatera Utara Ustaz. Yang diajarkan Al-Arabiyah Baina Yadaik Ustaz. Nah, sini kan itu Ustaz, salahnya cuma seminggu sekali Ustaz, karena yang namanya pondok tahfiz. Nah, cuma sekarang ada program Ustaz. Hiwar Ustaz, hiwar. Jadi setiap keluar pagi habis ngapal hafalan baru itu ada hiwar Ustaz, percakapan sebentar muhadasah. Kemudian dilanjut nanti yang kedua sore sebelum asar. Ya, berarti pengajarannya lumayan gitu. Kalau seminggu sekali mah itu kalau itu ngajar bahasa Arab sekali percuma. Oh, iya. Karena kalau tapi muridnya mau juga dari bahasa Arab juga. Iya. Nah, jadi hiwar ini Ustaz selama ini ngambil dari Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1. Baru jalan 2 minggu, ya baru selesai 2 bab, hiwarnya aja kita ambil Ustaz. Cuman kayaknya ketika itu agak susah Ustaz hiwar Ustaz ya. Mungkin ada rekomendasi hiwar Ustaz atau mungkin muhadasah dari Gontor Ustaz. Mungkin lebih mudah untuk kehidupan dihafal di pondok gitu Ustaz. Atau hiwar harian atau pekanan gitu Ustaz. Mungkin ada rekomendasi. Cuma diperbaiki dulu bahasanya. Boleh. Cuman itu perbaiki lihat dulu bukunya karena banyak kesalahan itu buku-bukunya. Oh, iya. Ada buku At-Ta'abir Asy-Sya'i'ah, namanya At-Ta'abir Asy-Sya'i'ah. Coba akhi tolong dicarikan At-Ta'abir Asy-Sya'i'ah. Fi Ta'lim al-Arabiyyah al-Natiqin bi ghairi hadis, bukunya. Ada sih di hadis cuman lupa namanya dengan cepat dikirim ke antum gimana. At-Ta'abir Asy-Sya'i'ah. Bagus banget itu. Itu pengajaran bahasa Arab. Kalau ngambil hiwar dari Al-Arabiyah Baina Yadaik tadi Ustaz gimana Ustaz? Bagus, tidak masalah, bagus. Bagus. Iya. Oh iya. Durusul Lugha ada juga Ustaz, cuman untuk santri-santri baru masuk itu diajarkan Durusul Lugha Ustaz. Iya. Cuman juznya cuma 1 sampai 4 di sini Ustaz. Sedangkan dulu dipelajarin cuma sampai juz 2 aja. Ini Al-Mamlakah Al-Arabiyah tulisannya. Dr. Abdurrahim Ustaz. Oh, itu sih yang diajarkan di Madinah itu. Oh, bukan ini Ustaz yang saya maksud tadi ya. Tapi dalamnya sama juga Ustaz, halaman pertama ya Ustaz. Kurang lebih ya. Kayak di Gontor juga. Iya, tolong itu yang panitia namanya At-Ta'abir Asy-Sya'i'ah fi Al-Muhadatsah Al-Arabiyyah. Sedang dicari nih Ustaz sama At-Ta'abir Asy-Sya'i'ah panitia juga. fi Al-Muhadatsah Al-Arabiyyah. Kalau antum mau mengajarkan muhadatsah ini bagus banget. At-Ta'abir Asy-Sya'i'ah fi Al-Muhadatsah Al-Arabiyyah. At-Ta'abir
Asy-syai'ah. Asy-syai'ah. Oke, Hamzah. Asy-syai'ah. Gimana cara downloadnya nih? Anak ada bukunya udah dapat, cuman ini pakai download pakai Scribe suruh bayar lagi. Ntar yang cari yang lainnya. Arsipnya coba di arsip. التعابير السائية في تعليم اللغة العربية. Fil muhadatsah. Fil Oh, muhadatsah fil muhadatsah. al-arabiyah. Anak udah dapat bukunya nih, cuman download sebentar. Anak kirim ke panitia. Ya, Ustaz. Siap, nanti kita bagikan Ustaz. Ya. طيب أستاذ شكرا أستاذ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal akhil karim. أخوكم أمري أزهري من Ahlan باب ya. السلام. Min ain? Min ain anta ya باب Khalid? السلام باب السلام ديبوك. Min Depok, naam. Fadhal akhil karim. Al-Ustaz, persamaan dengan ilmu tajwid dengan ilmu aswad itu kaif Ustaz? Barakallah. Di antara ilmu tajwid itu ada ilmu aswad. Ilmu Aywa. aswad itu yang ada yang mempelajari tentang makharij al-huruf, sifatul huruf. Itu adalah yang ada hubungannya dengan aswad. Baik, Tajwid itu adalah prakteknya. Jadi ilmu Aywa. aswad itu merupakan materi-materi yang diajarkan ketika kita mengajar tajwid. Kita belajar makharij al-huruf, sifatul huruf, tarikat intajul huruf, itu semuanya ada di apa? Ilmu Tajwid. ya, bukan Al-aswad. di fonetik ya, di aswad. Apa nama bahasa Arabnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Anak nanti ilmu aswadnya coba anak share di Facebook anak ya. Antum coba lihat di Facebook anak nanti. Insyaallah. Antum coba nanti ini untuk al-aswad tentang apa namanya pengantar aswad ya, madkhal ya ilmu aswad. Anak coba tag di ini di Facebook anak insyaallah. Mudah-mudahan agak masalah ini. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini buku-buku penting banget bagi antum sekalian nih. Kalau antum mengajarkan muhadatsah itu antum coba praktekkan, itu banyak sekali di situ, lumayan banget tuh. Udah anak kirim ke panitia. Ke Ustaz Arwan, ya. حياكم الله يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا دكتور، أنا كلفت بتدريس مادة اللغة العربية ونريد أن نكون بيئة لغوية في المعهد. وما نصيحتكم وما هي الخطوات التي نخطوها لتكوين بيئة لغوية؟ جزاكم الله خيرا. نعم. طبعا أحسن ما يمكن أن نجعله بيئة للتطبيق فيما يتعلق باللغة العربية هو المعهد. والمهم لابد من أن يكون هناك مشرف، من يشرف على هذه البيئة وهو يعرف اللغة العربية. والسبب في ذلك لأنه سوف يقوم بتصحيح الأخطاء التي ارتكبها أولئك الطلاب في أثناء حديثهم باللغة العربية. فمهمة المشرف هذه مهمة كبيرة جدا. Jadi harus ada pengawasnya betul-betul. Karena pengawas itu bukan hanya mengawasi supaya anak itu tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab, tidak. Tetapi dia juga mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada, dan dia juga harus belajar ilmu nafas juga gitu ya. Harus belajar fisiologi anak, terutama yang berhubungan dalam pembelajaran bahasa asing. Cara memperbaikinya. Jadi semua kita ya kawan, semua kita nih yang permasalahannya, kita nih sebagai muallimin, tetapi masalah yang berhubungan dengan fisiologi anak itu kadang-kadang tidak mengetahui. Jadi tolong antum juga, masing-masing antum juga coba mempelajari fisiologi anak, terutama fisiologi untuk anak-anak yang umurnya memang kita ajar gitu. Misal anak yang berumur 12
tahun. Itu fisiologinya, kalau kita memahami fisiologi mereka itu juga akan membantu kita dalam mengajar bahasa Arab. Karena kita nggak punya modal itu, teman-teman, kita nebak-nebak gitu kan. Cara kita memperbaiki kesalahan, cara iqab kita ya, itu harus sesuai dengan apa? Ilmu fisiologi. Ya. Naam, jazakumullah khair. Jadi yang penting adalah labud min an yakun hunaka musyrif man yushrif ala hadhihi al-bi'ah. Wa huwa labud an yakuna ladayhi madha ma'rifah jayyidah lil lughati al-arabiyya bihaythu innahu ya'rif anna hunaka akhta' min at-tullab wa huwa ya'rif kayfa yusahhihu hadhihi al-akhta'. Jangan sampai ya ikhwan seperti bi'ah yang ada di beberapa pesantren. Di mana karena ada kewajiban mereka harus menggunakan bahasa Arab, tetapi tidak ada pengawas yang kufu yang mengawasi mereka, akhirnya mereka berbahasa Arab dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Bahasanya bahasa Arab, tetapi tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Seperti lamada-mada. Repot jadinya. Jadi Naam, sami'tu kalaman ya Ustaz. مثل مطر هكذا لذيذه ماذا Julus. Sukut doror kan itu. Tarik lagu nafakot. Jadi harus betul-betul ada musimnya, akhi. Bukan hanya sekedar mereka itu menggunakan bahasa Arab, tetapi memang bahasa Arab yang memang layak digunakan, bukan hanya sekedar supaya tidak masuk mahkamah bahasa kan itu. Baik Ustaz, mungkin kita berikan kesempatan lagi satu orang lagi mungkin untuk bertanya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina al-akhwat? Al-akhwat musyarikat. Ya, akhwat sekarang. Mungkin setelah ini langsung kita berikan akhwat, lupa Ustaz. Betul. Baik. Ya Ustaz. Silahkan. Betul. Ayo, ikhwah. Fadal akhir kalim man alladhi yurid an yas'al? Halo? Naam, asma'uka. Fadal. Baik, kalau enggak yang akhwat. Ya, akhwat silakan, kalau akhwat silakan kalau yang mau tanya. Ada, silakan kalau ada ikhwan. Silakan. Ya, Fadal silakan diperkeras suaranya. Cek. Ya, sudah kedengaran, silakan. Sudah terdengar, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Silahkan. Mungkin ada dari para penuntut ilmu ini Ustaz. Dia sudah beberapa tahun belajar bahasa Arab, tapi mungkin dari cara belajarnya ada yang salah mungkin Ustaz. Jadi kurang maksimal dia mempelajari walaupun dia sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab. Itu mungkin saran dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, paling tidak dia belajar lagi seperti al-Arabiyyah baina yadayka ya. Walaupun sebetulnya Anda bilang ya, kenapa al-Arabiyyah baina yadayka itu tidak sesuai untuk diajarkan di kita ya. Walaupun sebetulnya al-Arabiyyah baina yadayka itu sudah merupakan buku yang terbaik yang ditulis untuk mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi harus sering baca, sering mendengar ya. Apalagi kan kita sekarang ini dengan adanya internet tuh kita bisa dapat mawad sam'iyah, mawad basariyah kan gitu. Mau sam'iyah basariyah kan seperti video itu bisa. Kalau dulu anak kadang-kadang kalau dalam daurah gini suka ke bawah film-film kartun juga. Jadi ini pengalaman anak ketika orang Ustaz antum ditanya tahu aja gitu tentang istilah bola. Emang antum hobi bola? Anak bilang enggak, karena anak kenapa anak memahami istilah-istilah yang digunakan ketika main bola itu karena anak nonton Kapten Tsubasa dengan menggunakan bahasa Arab. Iya, ketika cerita Conan yang berhubungan kepolisian apa dengan jarima gitu, anak kenapa tahu? Ya anak karena nonton Conan dengan menggunakan bahasa Arab kan gitu. Jadi anak sendiri anak banyak mawad video pakai berbahasa Arab itu anak kumpulkan mungkin sekitar ada 9 tera 10 tera itu ada kalau dikumpulkan satu semua. Itu semuanya waktu itu adalah pembekalan anak waktu belajar bahasa Arab dan juga untuk
waktu itu bikin materi untuk mengajarkan teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab itu dengan menonton film. Nah sekarang ini film-film yang baru-baru sekarang ini tuh udah bisa didubbing langsung dengan menggunakan bahasa Arab itu. Sekarang antum ini anak-anak contohkan satu ya, coba anak lagi. Apa sih namanya? Pernah anak sampaikan. Nanti kalau anak ingat anak kirim ke panitia. Ini bisa di-download banyak saya dari apa namanya dari YouTube aja udah banyak itu. Baik, mungkin yang akhwat ya Ustaz ya, kita berikan silakan. kesempatan. Nah, silakan akhwat kalau ada yang ingin bertanya. Ya, Akhwat, Assalamualaikum silakan. Ustaz, izin Ustaz Ikhwan boleh? Ya udah, Akhwat dari dulu akhwat deh. mungkin Ya mereka. udah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Afwan tadi dijelaskan untuk pengajaran Nahwu dan Shorof itu kalau tidak berbahasa Arab manfaatnya tidak maksimal. Tidak akan maksimal. Ya pertanyaannya yang pertama itu untuk semua kalangan kah atau gimana Ustaz? Kadang-kadang kan kita di masyarakat ada bapak-bapak, ibu-ibu pengen belajar bahasa Arab. Ana pernah coba. Ngajarin Nahwu mereka kasihan. Bukan Ustaz, bukan. Jadi pengalaman begini Ustaz, jalan ceritanya ngajar Nahwu itu. Dulu ngajarnya di antara apa namanya pernah ngajar silsilah takbir. Nah, kendalanya Ustaz ketika tamrinat itu kayak contoh misalkannya ada tamrinat yazhabu Muhammadun ila madrasah. Kemudian nanti ada bawahnya itu at-talibani. Nanti kan ada yang diganti, nggak nyambung gitu saat mereka kesulitan. Makanya ngajarin mereka nahwu shorof gitu saat biar bisa membantu ketika menyelesaikan tamrinat yang ada di bahasa Arab itu gitu saat. Kemudian yang kedua, dua aja. Yang kedua kalau tadi disebutin ngajar nahwu dan bahasa Arab harus pakai bahasa Arab, ngajar nahwu dan shorof harus pakai bahasa Arab. Apakah ngajar bahasa Arab juga ketika Arabiah Benedict tetap di bahasa Arabin juga gitu saat di kelas gitu suasananya? Iya. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, harus betul-betul jauhnya itu atmosfernya itu harus atmosfer bahasa Arab gitu ah. Jadi mengajarkan bahasa Arab itu tidak akan maksimal, ya, terutama bukan bahasa Arab, bahasa asing. Kalau kita mengajar bahasa Inggris ya bagusnya menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Apalagi belajar nahwu ya ikhwan, belajar nahwu shorof itu harus menggunakan bahasa Arab. Makanya kenapa yang belajar nahwu shorof itu harus punya latar belakang bahasa Arab dulu, karena ya memang belajarnya menggunakan bahasa Arab gitu. Ini Ustaz, Ana di masyarakat kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu ya, jadi udah umur 40-an, 50-an, 60-an. Iya. Jadi mereka pengen bisa bahasa Arab gitu Ustaz. Kalau kita full bahasa Arab ketika kita ngajar itu nggak nyambung Ustaz. Jadi akhirnya dikomplain pakai bahasa Indonesia gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Nggak harus berusaha bahasa Arab kan. Ana bilang kalau memang kita terpaksa kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bukan yang asasnya gitu. Kita gunakan bahasa Indonesia itu ketika ya memang perlu digunakan gitu. Oh iya, Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Tapi tetap dasarnya menggunakan bahasa Arab gitu kan. Macam kayak di LIPI ya kadang-kadang dosen ngucapin 1-2 kata bahasa Indonesia gitu Ustaz yang ditahu gitu, kira-kira gitu Ustaz ya. Iya, kalau udah mentok gitu. Iya kan itu kalau antum nanti belajar apa nama turuk tadris al-arabiyah itu ada berapa gitu. Biasanya adalah yang paling bagus adalah at-tariqah al-intiqaiyah. Al-tariqah al-intiqaiyah itu menggunakan semua cara mengajar bahasa Arab. Di antaranya dengan menggunakan qawaid dan terjemah kan gitu. Ya ikhwan, tolong antum masing-masing ketik di HP-nya DH Darman, DHAR spasi man, MANN. Darman, DHAR spasi MANN, tulis 2025, pindah ke menggunakan bahasa Arab bil Arabi. Udah. DHAR MANN, kita ambil yang video yang paling baru 2025. Terus dari belakangnya bil Arabi. Karena kalau nggak bil Arabi, karena nanti pakai ada yang pakai bahasa Indonesia itu Darman itu.
Udah. Betul nggak tulisannya? DHAR spasi MANN double N. 2005, 2025. Terus nanti ke bahasa Arab bil Arabi. Oh, bil Arabiyah. Nggak apa-apa. Udah. Coba klik salah satu contoh masing-masing di rumah antum, coba lihat. Bahasanya bagus banget. Itu bahasanya bahasa yang digunakan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari itu. Ada yang berhasil nggak? Lagi proses, Ustaz. Sudah. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Ustaz, ada nggak channel video di YouTube yang mengajarkan khusus tentang bahasa Arab gitu? Banyak sekali. Program juga banyak. Coba salah satu program yang mungkin antum bisa ikutin ya. Tapi ini untuk mubtadi'in karena menggunakan sebutnya aslinya menggunakan al-arbi baina yadaika. Kita sebentar lihat. Sini nama. Nama programnya Teach Me Arabic. Programnya itu Teach Me Arabic. Udah dicoba nggak itu, Herman? Coba lihat itu bahasanya itu, cuman yang permasalahan itu kan ada musik, ada perempuan, tapi emang kita mau belajar bahasa Arab, materinya itu. Tetapi itu mufradnya itu betul-betul yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari, meskipun ada beberapa kesalahan, tapi insya Allah lah bisa kita pahami nantinya. Dalam pembahasannya masih Anda menemukan kesalahan-kesalahan, tetapi paling tidak lumayan lah untuk pembelajaran. Karena tema-tema yang dibawa itu semua tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari itu. Udah yang coba muter. Tadi apa, Ustaz? Teach yang tadi, Ustaz? Teach Me Arabic. Tulisannya, Ustaz, tulisannya? T-A-C-H. Teach. Teacher. Teach me Arabic. Allimni al-Arabiyah. Itu program lumayan untuk pengajaran bahasa Arab. Nah, bagi bapak-bapak yang nanya mau belajar bahasa, coba dikantum arahkan ke Teach Me Arabic itu. Udah ada yang nyoba itu Darman belum? Ikhwan, akhwat? Sudah, Ustaz. Gimana bahasanya? Iya, bahasanya bahasa yang sehari-hari, Ustaz. Bagus nggak? Bagus, Ustaz. Cuma memang ada gambar-gambar gitu ya, Ustaz, wanita. Iya, memang gimana mau cara lagi kondisi kayak begini sekarang kan gitu. Iya, betul, Ustaz. Tapi kita inamal amalu binniat kan Anda bilang tadi. Karena memang materi begitu. Tapi lihat bahasanya bahasa betul-betul yang hubungan dengan kehidupan sehari-hari itu. Iya. Ini, Ustaz. Ada musik memang. Iya, habis mana lagi? Iya. شخص طبيعي يا إلهي قلادتك رائعة تبدو من أجمل الأشياء التي رأيتها شكرا إنها من أغلى ممتلكاتي نعم من الأشخاص Iya, Ustaz, betul, Ustaz. Gimana bahasanya, enak kan? Betul, Ustaz. Bahasanya enak. Iya, kita sering nonton begitu tuh bahasa Arab dalam seminggu tuh bisa bertambah. Ini yang anak-anak yang masih libur, teman-teman kita masih libur itu, mahasiswa atau guru-guru yang masih belum mengajar, coba deh dengar itu. Seminggu aja tuh bakal banyak manfaat yang didapat itu. Dengan nonton Darman, dengan judul yang macam-macam. Banyak judulnya. Anda jangan di download akhi. Jadi kapan-kapan bisa diulang, di download juga. Iya. Antum download. Ustaz, dengan kalau baca kitab-kitab Arab, manfaatnya sama atau berbeda, Ustaz? Kalau tadi kan Ustaz bilang seminggu dengerin Darman, jadi ada maklumat-maklumat baru gitu ya. Tapi ketika kita murojaah dengan kita mutolaah gitu, Ustaz, apakah sama manfaatnya atau beda dengan yang dimaksud, Ustaz?
Itu untuk tanwi sama-sama juga dengan membaca juga iya. Iya. Tetapi kalau itu kalau antum baca kan judulnya istilahnya judulnya apa kan? Kalau ini mah judulnya betul berhubungan langsung gitu. Antum lihat ada beberapa juga yang ana tag di Facebook ana juga itu ada beberapa hal yang hubungan dengan menggunakan bahasa Arab itu. Iya, kayak kita yang latar belakangnya kuliah syariah gitu, Ustaz. Kayak kita baca-baca pelajaran ulum syariah, itu sama hasil atau beda hasil dengan yang dimaksud tadi, Ustaz? Itu hasilnya saya kurang lebih, cuman tanwinya kan gitu. Kadang-kadang kita bosan baca, kita dengar, kita nonton. Yang akhi, kenapa Anda tunjukkan ke Darman, ya walaupun banyak mahdurat di situ, tetapi untuk mufradat itu akhi atau taunya Anda sebenarnya udah paham, cuman gimana nyampaikan belum tahu. Oh, begini cara nyampaikan kan itu, coba perhatikan itu kalau untuk nonton Darman. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, karena kita waktu kita sudah agak lewat malam. Udah mau 2 jam. Ini mungkin kita Masya Allah sementara kita cukupkan dan kami ucapkan Ustaz dari Kampus Islam Darul Quran Wassunnah mengucapkan jazakallahu khairan ya Ustaz. Ala hadhihi muhadarah nafi al-mufid ya Ustaz, Masya Allah. Ana astafid wa ufid wa astafid insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kasiran ya Ustaz, Masya Allah. Narakumullah khair. Kita juga ada rekamannya, insya Allah bagi teman-teman yang ingin mendapatkan rekamannya, insya Allah nanti kita akan di-share dalam grup. Dan sekali lagi kita ucapkan kepada Fadilatul Ustadz Budiansyah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan. Allah yasma minkum, Allah yasma minkum. Sampai di sini mungkin, dan mohon maaf bagi teman-teman yang belum bisa mungkin sempat untuk bertanya karena keterbatasan waktu kita. Dan syukran jazakumullah khairan kepada para peserta semua yang ikut serta dalam kegiatan malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang besar kepada antum dengan kebaikan. Dan sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Narakumullah khair ikhwan. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallah.